Assalamualaikum warahmatullahi. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Mari Belajar IPS bersama saya Meilina Hidayanti. Agar video pembelajaran IPS dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Namun, sebelum lanjut pada pembahasan, mari kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah selesai kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, diharapkan siswa dapat 1. Mengidentifikasi sumber daya alam hutan di Indonesia. 2. Mengidentifikasi sumber daya alam tambang di Indonesia. 3. Mengidentifikasi sumber daya perikanan di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Pada video pembelajaran bagian ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam hutan. Berdasarkan data Kemenhub pada tahun 2011, wilayah hutan di Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau setara dengan 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar di Indonesia dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Potensi hutan berupa jenis-jenis kayu di antaranya 1. Kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. 3. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 4. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. 5. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Manfaat dan fungsi hutan diantaranya 1. Fungsi hidrologis, yaitu hutan sebagai penyimpan air hujan. 2. Fungsi klimatologis, yaitu hutan sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. 3. Fungsi estetis, yaitu hutan sebagai sarana rekreasi dan keindahan lingkungan sekitar. 4. Hutan sebagai tempat hidup flora dan fauna. 5. Hutan sebagai pencegah terjadinya erosi dan banjir. Hutan suaka alam berfungsi untuk melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Beberapa hutan suaka alam yang ada di Indonesia diantaranya 1. Hutan suaka alam di Jawa. Hutan suaka alam di Jawa diantaranya 1. Cagar alam Ujung Kulon, melindungi badak, banteng, merak, rusa dan buaya. 2. Cagar alam Pangandaran, melindungi banteng. 3. Cagar alam Gunung Gede, Bogor, melindungi kijang dan rusa. 4. Cagar alam Pulau Dua, melindungi burung laut. 5. Cagar alam Cibodas, Cianjur, sebagai penyimpan cadangan air. 6. Cagar alam Arjuno Lalijiwo di Jawa Timur, melindungi flora alpina dan cemara. 7.
Suaka Margasatwa Baluran dan Meru Betiri di Jawa Timur melindungi banteng, kerbau liar, harimau Jawa, dan rusa. 2. Suaka alam di wilayah Sumatera. Suaka alam di Sumatera, diantaranya 1. Suaka Margasatwa Gunung Leser di Aceh, melindungi orang utan, badak, gajah, dan harimau Sumatera. 2. Suaka Margasatwa Pulau Siberut, Waikambas, dan Gunung Sakingko, melindungi harimau, tapir, rusa, badak, dan gajah Sumatera. 3. Cagar Alam Limbo Pati, Sumatera Barat, melindungi tapir dan siamang. 4. Cagar Alam Rafflesia arnoldi di Bengkulu, melindungi bunga Rafflesia arnoldi. 3. Hutan Suaka Alam di Kalimantan. Hutan suaka alam di Kalimantan, antara lain Suaka Margasatwa Tanjung Puting dan Kutai, melindungi orang utan, banteng, rusa dan sambar. 4. Hutan Suaka Alam di Nusa Tenggara, antara lain Suaka Margasatwa di Pulau Komodo dan Pulau Rinca, melindungi komodo, kerbau liar, dan kuda liar. 5. Hutan Suaka Alam di Sulawesi, antara lain Suaka Margasatwa Dumogabon dan Gunung Tangkoko di ujung utara Minahasa, melindungi anoa, babi rusa, dan kuskus. 6. Hutan Suaka Alam di Maluku, antara lain Suaka Margasatwa Waenua, melindungi burung kasuari, dan Suaka Margasatwa Pulau Bahun di Kepulauan Aru, melindungi burung cendrawasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita tentang sumber daya alam hutan telah usai. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami. Semoga ilmu yang ada dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.